Ada saatnya dalam hidup, kita harus menghadapi kenyataan yang sulit. Tidak semua orang bisa kita bantu. Betapapun keras usaha kita, betapapun tulus niat kita, ada jiwa-jiwa yang memilih untuk tetap terperangkap dalam keadaannya. Kita mencoba memberikan cahaya di jalan mereka, tetapi mereka menutup mata. Kita menawarkan tangan, tetapi mereka memilih untuk berpaling. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang siap untuk berubah. Tidak semua orang mau berjuang untuk dirinya sendiri. Dan inilah pelajaran terbesar yang harus kita pelajari sebagai manusia, memahami batasan kita. Ini bukan tentang menyerah, tapi tentang bijaksana. Dalam perjalanan ini, kita harus belajar bahwa membantu seseorang adalah seperti mencoba memadamkan api di tengah angin kencang. Tanpa kerjasama mereka, api itu hanya akan terus menyala, melahap segalanya, termasuk energi kita. Namun, ini bukanlah alasan untuk berhenti peduli atau berhenti membantu. Ini adalah panggilan bagi kita untuk memusatkan energi pada hal-hal yang benar-benar membawa perubahan. Seperti kata Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik besar, seseorang harus berdiri teguh seperti batu karang yang terus dihantam gelombang, tetapi tetap kokoh tanpa bergeming. Malam ini, mari kita renungkan bersama. Siapa saja orang-orang yang tidak bisa kita bantu? Dan apa yang bisa kita pelajari dari keterbatasan ini? Mari kita selami perjalanan penuh introspeksi, di mana kita tak hanya memahami orang lain, tetapi juga mengenali diri kita sendiri. Ingatlah, kebijaksanaan sejati adalah mengetahui kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, kamu akan selalu mendapatkan video-video inspiratif seperti ini untuk menemani langkahmu menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Jangan lewatkan satupun poin dalam video ini, karena semuanya saling terhubung dan dirancang untuk membuka perspektif baru dalam hidupmu. Dalam hidup, kita sering menemui berbagai macam orang, beberapa bisa kita bantu, dan beberapa lainnya tidak. Hari ini, kita akan membahas 7 tipe orang yang tidak bisa kamu bantu. Setiap tipe ini bukan hanya tentang mengenali orang lain, tetapi juga untuk membantu kita memahami kapan harus melangkah mundur dan kapan harus melepaskan. Mari kita mulai dengan tipe pertama, mereka yang tidak mau membantu diri sendiri. Apa artinya? Mengapa hal ini menjadi penghalang terbesar? Yuk, kita bahas lebih dalam. 1. Mereka yang tidak mau membantu diri sendiri. Ada sebuah kebenaran pahit yang harus kita hadapi. Kamu tidak akan pernah bisa membantu seseorang yang tidak mau membantu dirinya sendiri. Ini bukan soal kurangnya perhatian atau kurangnya usaha dari pihakmu, melainkan soal kemauan yang datang dari dalam diri mereka. Kesadaran diri dan inisiatif untuk berubah adalah fondasi utama dari setiap proses transformasi. Seorang stoik sejati memahami bahwa tanggung jawab untuk berkembang sepenuhnya ada di tangan kita sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, kamu memiliki kekuatan untuk menahan atau melepaskan. Tidak ada yang bisa menghalangimu kecuali dirimu sendiri. Namun, ada orang-orang yang memilih untuk menutup diri dari kenyataan ini. Mereka merasa nyaman dalam stagnasi dan menolak untuk mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Misalnya, dalam dunia kerja, kita mungkin pernah bertemu rekan yang terus-menerus mengeluh tentang pekerjaannya tetapi tidak pernah mencoba mencari solusi atau peluang baru. Ketika seseorang tidak memiliki kesadaran diri untuk melihat perlunya perubahan, semua upaya dari luar hanya akan sia-sia. Ibarat menyirami tanah kering tanpa menanaminya terlebih dahulu, air yang kamu berikan hanya akan menguap tanpa hasil. Sebagai manusia, kita memiliki naluri untuk membantu, tetapi penting bagi kita untuk memahami batasan tersebut. Energi kita terbatas, dan lebih baik diarahkan kepada mereka yang benar-benar siap dan mau berubah. Pertanyaannya adalah, apakah mereka siap untuk mengambil langkah pertama? Jika tidak, maka apapun yang kamu lakukan tidak akan berarti. Seperti pepatah stoik yang sering diungkapkan, Tuhan memberikan kekuatan untuk mengubah apa yang bisa diubah dan kebijaksanaan untuk menerima apa yang tidak. Tipe pertama ini mengajarkan kita bahwa perubahan sejati hanya bisa dimulai dari dalam diri seseorang. Tanpa kemauan, tidak ada langkah yang bisa diambil, dan tanpa langkah,
tidak ada perjalanan yang akan dimulai. Mari kita lanjut ke tipe berikutnya. Mereka yang terjebak dalam mentalitas korban. 2. Orang yang terjebak dalam mentalitas korban. Ada orang-orang yang hidup dengan keyakinan bahwa dunia sedang melawan mereka, bahwa segala sesuatu yang terjadi hanyalah kesalahan orang lain, situasi, atau takdir. Mereka adalah mereka yang terjebak dalam mentalitas korban, dan inilah salah satu penghalang terbesar untuk menerima bantuan. Mentalitas korban adalah pola pikir yang membuat seseorang merasa tidak memiliki kendali atas hidupnya. Mereka menyalahkan keadaan, mencari kambing hitam, dan enggan mengambil tanggung jawab atas pilihan-pilihan mereka. Pola pikir ini menciptakan siklus stagnasi yang sulit dipatahkan. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kendali terbesar ada pada diri kita sendiri, bukan pada faktor luar. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, bukan hal-hal yang membuat kita terganggu, tetapi cara kita memandang hal-hal itu. Namun, bagi mereka yang terjebak dalam mentalitas ini, pandangan tersebut sulit diterima. Misalnya, dalam hubungan pribadi, kamu mungkin menemukan seseorang yang selalu menyalahkan pasangannya atas setiap masalah tanpa pernah melihat ke dalam dirinya sendiri. Atau dalam dunia kerja, seorang rekan yang merasa gagal karena bosnya tidak mendukung, padahal ia sendiri yang tidak pernah berusaha menunjukkan potensi terbaiknya. Mentalitas korban membuat seseorang sulit menerima bantuan karena mereka meyakini bahwa solusinya selalu berada di luar jangkauan mereka. Ketika kamu mencoba membantu, mereka justru menganggap dirimu tidak memahami penderitaan mereka atau bahkan memandang usahamu sebagai kritik terhadap diri mereka. Dalam situasi seperti ini, bantuanmu hanya akan seperti hujan di atas tanah yang telah tertutup oleh lapisan tebal beton, tidak akan terserap, hanya memantul. Membantu orang-orang seperti ini membutuhkan energi yang luar biasa besar, seringkali tanpa hasil. Karena itu, seorang stoik memilih untuk fokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan. Energi kita lebih baik digunakan untuk membantu mereka yang siap mengambil tanggung jawab atas hidupnya. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, jangan buang energimu pada apa yang tidak dapat diubah. Fokuslah pada apa yang dapat kau lakukan hari ini. Mari kita lanjutkan ke tipe berikutnya, mereka yang tidak mau mendengar. Di balik penolakan untuk mendengar, ada pelajaran besar tentang kerugian dari sikap defensif. 3. Mereka yang tidak mau mendengar. Ada satu penghalang besar yang seringkali tak terlihat dalam perjalanan seseorang menuju perubahan, ketidakmauan untuk mendengar. Orang yang menutup telinganya terhadap nasihat, kritik, atau sudut pandang baru pada dasarnya telah menutup pintu untuk berkembang. Seperti yang dikatakan Seneca, seorang filsuf stoik, tak seorang pun dapat mencapai kebijaksanaan jika ia berpikir telah mengetahui segalanya. Ketika seseorang tidak mau mendengar, mereka seringkali terjebak dalam sikap defensif. Setiap saran dianggap sebagai ancaman, dan setiap kritik dianggap sebagai serangan terhadap identitas mereka. Pola pikir ini tidak hanya membatasi mereka, tetapi juga membuat bantuan dari orang lain menjadi sia-sia. Bayangkan situasi dalam hubungan profesional. Seorang karyawan yang tidak mau mendengar nasihat atasannya tentang cara meningkatkan kinerjanya akan terus mengulangi kesalahan yang sama. Atau dalam hubungan pribadi, pasangan yang tidak mau mendengar keluhan atau kebutuhan pasangannya pada akhirnya akan menciptakan jurang komunikasi yang sulit dijembatani. Ketertutupan pikiran adalah bentuk lain dari penolakan terhadap perubahan. Ketika seseorang menolak untuk mendengar, mereka kehilangan kesempatan untuk belajar dari sudut pandang orang lain dan melihat kelemahan dalam diri mereka sendiri. Mereka mungkin menganggap diri mereka kuat, tetapi pada kenyataannya, mereka terperangkap dalam benteng yang mereka bangun sendiri, benteng yang tidak hanya menghalangi ancaman, tetapi juga peluang. Bagi seorang stoik, keterbukaan pikiran adalah inti dari kebijaksanaan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika seseorang dapat menunjukkan bahwa aku salah, aku dengan senang hati akan berubah, karena aku mencari kebenaran, bukan ego." Sikap defensif hanya akan membawa kerugian, hubungan yang renggang, kesempatan yang hilang, dan stagnasi yang terus berlanjut. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengenali bahwa ada batasan dalam membantu orang-orang seperti ini. Ketika seseorang tidak mau mendengar, tidak peduli seberapa baik niatmu,
suara itu hanya akan tenggelam dalam keheningan. Mari kita beralih ke tipe berikutnya, orang yang memanfaatkan kebaikanmu. Bagaimana kita mengenali mereka? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita dari manipulasi? Mari kita bahas. 4. Orang yang memanfaatkan kebaikanmu. Ada tipe orang yang melihat kebaikan bukan sebagai anugerah, tetapi sebagai kesempatan untuk dimanfaatkan. Mereka adalah orang-orang manipulatif yang menggunakan kebaikanmu untuk keuntungan mereka sendiri, tanpa menghargai niat tulus yang kamu berikan. Orang-orang seperti ini memiliki satu tujuan, mengambil sebanyak mungkin tanpa memberikan imbal balik apapun. Mereka pandai memanipulasi situasi agar terlihat membutuhkan bantuan, tetapi di balik itu semua, ada niat tersembunyi yang seringkali tidak terlihat. Ciri-ciri orang manipulatif. 1. Selalu meminta, tapi tak pernah memberi. Mereka sering datang kepadamu hanya ketika membutuhkan sesuatu, tetapi ketika kamu membutuhkan mereka, mereka menghilang tanpa jejak. 2. Memainkan perasaanmu. Mereka menggunakan rasa bersalah, kasih sayang, atau empati untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Misalnya, mereka mungkin berkata, "Kalau bukan kamu, siapa lagi yang akan membantu saya?" Untuk menekanmu agar selalu memenuhi permintaan mereka. 3. Tidak pernah puas. Tidak peduli seberapa banyak bantuan yang kamu berikan, mereka selalu meminta lebih. Bahkan etika kamu sudah memberi segalanya, mereka akan mencari celah untuk meminta lagi. 4. Menggunakan kelemahanmu melawanmu. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan keraguan dirimu atau rasa tanggung jawabmu untuk memanipulasimu. Mereka ahli dalam membuatmu merasa bersalah jika kamu tidak menuruti keinginan mereka. Dalam menghadapi orang manipulatif, seorang stoik akan dengan tegas menarik batasan. Seperti yang diajarkan Epictetus, kamu tidak harus memikul beban yang tidak menjadi tanggung jawabmu. Mengenali tipe ini adalah langkah pertama untuk melindungi diri dari eksploitasi. Misalnya, dalam hubungan kerja, kamu mungkin memiliki rekan yang selalu meminta bantuanmu untuk menyelesaikan tugasnya tetapi tidak pernah menghargai waktumu. Atau dalam hubungan pribadi, ada orang yang terus-menerus meminta pinjaman tanpa niat untuk membayar kembali. Bagaimana menghadapinya? 1. Tetapkan batasan. Jangan takut untuk berkata, "Tidak," ketika permintaan mereka mulai melewati batas. Kebijaksanaan stoik mengajarkan bahwa menjaga integritas diri adalah prioritas utama. 2. Kenali pola manipulasi. Jika seseorang selalu memanfaatkan kebaikanmu tanpa memberi kontribusi apapun, saatnya untuk mengevaluasi hubungan itu. 3. Fokus pada mereka yang tulus. Jangan biarkan satu orang manipulatif menguras energimu. Salurkan kebaikanmu kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya dan menghargainya. Orang manipulatif mengajarkan kita pentingnya mengenali niat di balik setiap permintaan. Tidak semua orang pantas menerima bantuanmu, dan itu tidak apa-apa. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, berbuat baik itu mulia, tetapi berhati-hatilah agar kebaikanmu tidak menjadi celah bagi mereka yang berniat buruk. Mari kita lanjutkan ke tipe berikutnya, mereka yang selalu mencari alasan. Mengapa kebiasaan ini menjadi penghalang besar dalam perjalanan menuju perubahan? Mari kita bahas lebih dalam. 5. Mereka yang selalu mencari alasan. Ada tipe orang yang tidak peduli seberapa banyak bantuan atau kesempatan yang diberikan kepada mereka, selalu memiliki alasan untuk tidak mengambil tindakan. Mereka mengatakan, "Saya belum siap," atau "Situasinya tidak mendukung," dan terus-menerus membenarkan kegagalan mereka dengan alasan yang seolah masuk akal. Pola pikir ini adalah penghalang besar untuk perubahan, karena mereka memilih menunda-nunda daripada menghadapi kenyataan dan mengambil tanggung jawab. Sebagaimana Epictetus mengingatkan, manusia tidak terganggu oleh keadaan, tetapi oleh penilaian mereka terhadap keadaan itu. Mengapa selalu mencari alasan itu berbahaya? 1. Menunda-nunda membunuh kesempatan. Setiap alasan yang dibuat hanyalah cara untuk menghindari tindakan. Namun, semakin lama mereka menunda, semakin kecil peluang mereka untuk mencapai perubahan. 2. Menghindari introspeksi. Dengan selalu menyalahkan faktor eksternal,
Mereka menghindari melihat ke dalam diri mereka sendiri. Tanpa introspeksi, tidak ada pelajaran yang dapat dipetik dari kegagalan. 3. Menciptakan lingkaran stagnasi. Kebiasaan mencari alasan menciptakan pola stagnasi yang sulit dipecahkan. Mereka merasa aman dalam zona nyaman mereka, meskipun zona itu tidak membawa mereka kemanapun. Contoh dalam kehidupan sehari-hari sangat mudah dikenali. Dalam dunia bisnis, seseorang mungkin berkata, "Saya tidak memulai bisnis karena ekonomi sedang tidak stabil," padahal ada banyak orang yang berhasil di kondisi serupa. Atau dalam hubungan, seseorang mungkin berkata, "Saya tidak memperbaiki hubungan ini karena pasangan saya tidak berubah," tanpa menyadari bahwa perubahan juga harus dimulai dari diri sendiri. Seorang stoik memahami bahwa alasan hanyalah ilusi yang menghalangi kita dari realitas. Marcus Aurelius pernah menulis, "Halangan terbesar seringkali ada di pikiranmu sendiri, bukan di dunia luar." Bagaimana menghadapinya? 1. Berikan tantangan, bukan simpati. Alih-alih mendukung alasan mereka, tantang mereka untuk melihat potensi diri mereka. Tanyakan, apa yang bisa kamu lakukan sekarang dengan apa yang kamu miliki? 2. Tidak membiarkan mereka bersembunyi di balik alasan. Jangan terjebak dalam pembenaran mereka. Kadang-kadang, kejujuran yang tegas lebih membantu daripada empati yang berlebihan. 3. Tunjukkan contoh nyata. Inspirasi seringkali lebih efektif daripada kata-kata. Tunjukkan kisah nyata orang yang berhasil mengatasi situasi serupa tanpa mencari alasan. Orang-orang yang selalu mencari alasan mengingatkan kita akan pentingnya tanggung jawab pribadi. Bantuan dari luar tidak akan pernah cukup jika seseorang terus-menerus menciptakan tembok alasan di sekitarnya. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, kesempatan itu seperti fajar. Jika kamu menundanya terlalu lama, ia akan berlalu. Mari kita lanjut ke tipe berikutnya. Orang yang terlalu bergantung pada orang lain. Mengapa ketergantungan berlebihan menjadi penghalang besar untuk pertumbuhan? Mari kita bahas. 6. Orang yang terlalu bergantung pada orang lain. Ketergantungan pada orang lain seringkali muncul secara halus, dimulai dari meminta bantuan kecil hingga akhirnya menjadi kebiasaan. Namun, ketika seseorang terlalu bergantung pada orang lain, mereka kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Ketergantungan berlebihan bukanlah tanda kepercayaan, melainkan bentuk engganan untuk mengambil tanggung jawab atas pertumbuhan pribadi. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kekuatan sejati ada di dalam diri kita. Marcus Aurelius menulis, "Lihatlah ke dalam, di dalam dirimu ada sumber kekuatan yang tak pernah kering." Mengapa ketergantungan berlebihan berbahaya? 1. Menghambat pengembangan diri. Ketika seseorang terus-menerus bergantung pada orang lain, mereka kehilangan kesempatan untuk belajar dan tumbuh dari tantangan. Mereka tidak mengasah kemampuan untuk mengambil keputusan atau menghadapi masalah secara mandiri. 2. Membuat hubungan tidak seimbang. Ketergantungan berlebihan dapat merusak hubungan, baik itu dalam keluarga, pertemanan, maupun pekerjaan. Orang yang terus-menerus dimintai bantuan bisa merasa lelah, sementara si penggantung hanya menunggu solusi tanpa berkontribusi. 3. Menciptakan pola ketidakmandirian. Kebiasaan ini membentuk pola ketidakmandirian yang sulit dipatahkan. Orang yang terlalu bergantung cenderung takut menghadapi risiko dan memilih untuk menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain. Misalnya, dalam hubungan keluarga, ada anggota yang selalu meminta dukungan finansial tanpa pernah mencoba mencari solusi mandiri. Atau dalam pekerjaan, seseorang yang terus-menerus mengandalkan rekan kerjanya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Bagaimana menghadapinya? 1. Dorong mereka untuk mengambil tindakan sendiri. Alih-alih memberikan solusi langsung, bantu mereka memahami bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tanyakan, apa langkah pertama yang bisa kamu lakukan? 2. Tetapkan batasan. Seorang stoik tahu bahwa energi dan waktu adalah sumber daya yang berharga. Tetapkan batasan yang jelas agar kamu tidak terjebak dalam siklus ketergantungan yang melelahkan. 3. Tunjukkan nilai dari kemandirian. Inspirasi terbaik adalah memberikan contoh. Tunjukkan bahwa kemandirian adalah jalan menuju kekuatan dan kebebasan pribadi.
Ketergantungan berlebihan adalah jebakan yang seringkali membuat seseorang terhenti di tempat. Seperti yang diajarkan Epictetus, hidupmu adalah milikmu. Jangan pernah menyerahkannya kepada orang lain untuk dikendalikan. Tipe ini mengingatkan kita bahwa membantu seseorang tidak berarti membiarkan mereka bergantung selamanya. Bantuan sejati adalah memberikan dorongan untuk mereka berdiri sendiri. Sekarang, mari kita bahas tipe terakhir, mereka yang menolak perubahan. Mengapa ketakutan terhadap perubahan menjadi penghalang terbesar? Mari kita eksplorasi bersama. 7. Mereka yang menolak perubahan. Perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Segala sesuatu di dunia ini terus bergerak, berkembang, dan berubah. Namun, ada orang-orang yang memilih untuk bertahan di tempat, menolak menghadapi kenyataan bahwa perubahan adalah satu-satunya jalan menuju pertumbuhan. Ketakutan terhadap perubahan adalah penghalang terbesar yang mereka ciptakan sendiri. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa perubahan adalah hal yang alami. Marcus Aurelius berkata, "Setiap perubahan adalah bagian dari tatanan alam. Jangan takut, tetapi sambutlah perubahan sebagai temanmu." Mengapa menolak perubahan berbahaya? 1. Stagnasi dalam kehidupan. Orang yang menolak perubahan seringkali terjebak dalam pola hidup yang sama, meskipun itu tidak membawa kebahagiaan atau kemajuan. Mereka memilih zona nyaman, meskipun itu berarti mengorbankan peluang untuk menjadi lebih baik. 2. Mengabaikan peluang. Ketika seseorang menolak perubahan, mereka menutup diri dari peluang baru yang bisa membawa mereka ke arah yang lebih baik. Mereka tidak hanya kehilangan kesempatan untuk berkembang, tetapi juga membiarkan hidup mereka terhenti. 3. Ketakutan membuat mereka tidak melangkah. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui seringkali menjadi akar dari penolakan terhadap perubahan. Alih-alih melihat peluang, mereka hanya melihat risiko, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak mengambil langkah sama sekali. Contohnya sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Seorang karyawan yang merasa tidak puas dengan pekerjaannya tetapi terus bertahan karena takut gagal jika mencoba pekerjaan baru. Atau seseorang dalam hubungan yang tidak sehat tetapi enggan untuk pergi karena takut menghadapi kesendirian. Bagaimana menghadapinya? 1. Berikan perspektif baru. Tunjukkan bahwa perubahan adalah bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa dihindari. Sampaikan dengan lembut bahwa mereka tidak akan pernah tahu potensi penuh mereka jika mereka tidak mencoba. 2. Ingatkan mereka akan keuntungan perubahan. Fokuskan pada hasil positif yang mungkin terjadi jika mereka berani mengambil langkah. Kadang, mereka hanya butuh sedikit dorongan untuk melihat perubahan sebagai peluang, bukan ancaman. 3. Jangan memaksa, beri waktu. Penolakan terhadap perubahan seringkali berakar pada rasa takut yang mendalam. Bantu mereka menyadari hal ini, tetapi jangan memaksa. Setiap orang membutuhkan waktu untuk menerima perubahan. Penolakan terhadap perubahan mengajarkan kita bahwa tidak semua orang siap untuk berjalan maju. Seperti yang dikatakan Epictetus, kemajuan membutuhkan keberanian untuk meninggalkan apa yang sudah dikenal dan menyambut yang belum pasti. Sebagai orang yang ingin membantu, kita harus memahami bahwa perubahan sejati hanya bisa datang dari dalam diri seseorang. Kita bisa membimbing mereka, tetapi langkah pertama harus mereka ambil sendiri. Sekarang, kita telah sampai pada akhir perjalanan ini. Mari kita rangkum dengan pesan penutup yang kuat dan menginspirasi. Bagaimana kita bisa menghargai batasan kita dan memusatkan energi pada mereka yang benar-benar siap berubah? Mari kita simpulkan. Penutup. Dalam perjalanan hidup ini, kita semua memiliki keinginan untuk membantu, memberi, dan menjadi cahaya bagi orang lain. Namun, pelajaran terbesar yang harus kita pahami adalah bahwa tidak semua orang siap untuk dibantu. Tidak peduli seberapa besar usahamu, seberapa tulus niatmu, atau seberapa gigih perjuanganmu, ada batasan yang tidak bisa kamu kendalikan. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk menerima realitas ini tanpa kehilangan semangat. Seperti kata Marcus Aurelius, lakukan apa yang dapat kamu lakukan dengan tulus dan bijaksana, tetapi jangan pernah menyerahkan kebahagiaanmu pada hal-hal yang di luar kendalimu.
Fokuskan energi dan perhatianmu pada mereka yang benar-benar siap untuk berubah, yang mau mengambil langkah pertama, dan yang bersedia mendengarkan serta bertumbuh. Tidak ada gunanya menghabiskan dirimu untuk mereka yang terus menolak tangan yang kamu ulurkan. Lebih baik bantu mereka yang memiliki keberanian untuk menerima bantuanmu, sehingga energi yang kamu berikan menghasilkan dampak nyata. Dan yang tak kalah penting, hargai batasan dirimu sendiri. Mengetahui kapan harus melepaskan bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti kebijaksanaan. Ketika kamu menjaga batasanmu, kamu tidak hanya melindungi dirimu, tetapi juga memberikan ruang bagi orang lain untuk menemukan kekuatan mereka sendiri. Jadi, langkah selanjutnya ada pada kamu. Berani melepaskan, fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan, dan hargai dirimu yang telah memberikan yang terbaik. Ingatlah, seperti kata Epictetus, tidak ada gunanya menjadi cahaya jika kamu membakar dirimu hingga habis. Terima kasih telah menonton. Jika video ini menginspirasi atau membuka pikiranmu, tekan tombol subscribe, bagikan dengan orang yang kamu pedulikan, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan konten yang memotivasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap bijaksana.